Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir hadiri pencanangan pembangunan Gedung Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang digelar di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah Sulsel di Kota Makassar pada Ahad 6 April 2025. Pencanangan pembangunan gedung ini bersamaan juga dengan digelarnya Cawalan Keluarga Besar Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dalam pencanangan Gedung Pengembangan SDM PWM Sulawesi Selatan, hadir juga Ketua PWM Sulsel Ambo AC, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Bupati Maros Khaidir Syam, Bupati Goa ST Husnia Talendrang Mui, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, para kader dan ordo Muhammadiyah. Pencanangan dilakukan secara simbolis dengan menekan tombol oleh Haidar Nasir, Gubernur Sulsel dan Ketua PWM Sulsel Ambo AC. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir optimistis pembangunan gedung tersebut akan selesai di tahun depan. Ia menyebut antusiasme dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Gubernur Sulsel. Haidar juga menekankan bahwa dalam tradisi Muhammadiyah, semangat kemandirian menjadi kunci utama. Ia menyebut bahwa biasanya gedung-gedung Muhammadiyah tidak pernah terbengkalai. Sekali diletakkan batu pertama, maka akan dilanjutkan hingga peresmian. Yang hadir dalam acara silaturahmi pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang tadi jumlahnya disebut 2.000 dengan tambahan yang berdiri. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat hadir untuk acara silaturahmi di tingkat wilayah ini. Ini bukan silaturahmi biasa kayaknya, karena banyak dihadiri tokoh nasional, dan silaturahmi disertai dengan pencanangan pembangunan gedung sumber daya manusia pimpinan wilayah 13 tingkat. Kayaknya tidak ada syawalan dan silaturahmi. Itu juga disertai dengan rencana pembangunan sebuah gedung yang cukup megah, yang insya Allah tahun depan jadi. Juga saya sapa tadi dari Majelis Ulama dan para tokoh lain yang tidak bisa saya sebut, para rektor, termasuk Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Kenapa saya sebut akan jadi? Karena tadi banyak tepuk tangannya ini untuk pembangunan ini, dan tadi Pak Gubernur sudah mendaftar yang akan menjadi orang yang makin bertakwa sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Ini tidak ada kesulitan, tapi justru lapang semua. Yang menafkahkan hartanya di kala lapang. Jadi tadi Pak Gubernur sudah mendaftar dan itu semuanya lapang, insya Allah jadi. Dan biasanya juga dinamika wilayah, daerah, cabang, dan ranting dengan semangat kemandiriannya itu tidak ada gedung yang terbengkalai sekali peletakan batu pertama, dan sekali itu pula tidak ada peresmian, tapi insya Allah disertai dengan peresmian gedungnya karena semangat kemandirian itu. Tadi Pak Gubernur tanya kalau anggaran wilayah daerah itu disubsidi atau di drop dari pusat apa tidak? Saya jawab tegas, tidak. Memang sepenuhnya wilayah daerah sampai cabang dan ranting.
kecuali ada subsidi atau pembangunan di kawasan-kawasan yang tertinggal, terjauh, yang memang sangat memerlukan, di situ PP hadir. Dan itulah yang kami jaga. Bahkan tadi juga beliau tanya apa ada pemeriksaan, ada LPPK, Lembaga Pemeriksaan dan Pembina Keuangan, yang sudah berdiri lama dan selalu seluruh pendapatan dan pengeluaran itu diaudit oleh lembaga ini. Itulah Muhammadiyah. Jadi kalau trust terhadap Muhammadiyah tinggi, kita tasyakur bin ni'mah atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Sejumlah orang, jadi kita buatkan. Di kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ambo Aceh, mengatakan dimulainya pembangunan gedung pengembangan sumber daya manusia Muhammadiyah setinggi 13 lantai yang akan berdiri di Kompleks Pusdam Sulawesi Selatan. Ambo mengungkapkan anggaran yang dirancang untuk pembangunan gedung ini yakni sebesar 74 miliar. Ambo menegaskan angka 13 bukan angka kebetulan. Pasalnya angka 13 mencerminkan jumlah anggota pimpinan Muhammadiyah. Pak Gubka atau lihat Pak Bupati kah atau lihat. Ya, kemudian kita rancang gedung 13 lantai. 13 lantai itu adalah ya insya Allah mudah-mudahan gedung modern. Saya tadi divisi oleh Ibu Yuliani Paris, dia bilang gambar gedung itu masih gambar lama. Saya bilang mudah-mudahan nanti diulang gambarnya sehingga gambarnya lebih modern lagi. Iya, itu karena segera, karena saya yang tadinya saya mengatakan 5 lantai, tetapi sekretaris dan rektor itu mengatakan tidak kelihatan Pak Ketua kalau 5 lantai. Saya bilang kalau begitu naik-naiklah 7 lantai. Naik 7 lantai. Rapat terakhir di akhir bulan Ramadan, ya saya langsung mengatakan, kalau begitu kita cukupkan 13 lantai. Jadi 13. Makanya mendesak itu dia tampilkan 13 karena nanti di akhir Ramadan saya mengatakan 13 lantai. Ya. Kenapa 13 lantai? Setiap kita memilih pimpinan wilayah 13. Angkanya 13. Kemudian banyak orang yang mengkeramatkan angka 13. Di situ tidak jadi keramat. Ya, tidak jadi keramat. Nanti terakumulasi. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman menyampaikan dukungan atas pembangunan gedung SDM Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Andi juga memuji organisasi Muhammadiyah yang memiliki perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada prinsipnya, pemerintah provinsi siap mensupport. Tadi saya sudah divisi Pak Ketua Wilayah memasukkan proposal, Kak saya bilang as usual aja, seperti biasanya aja. Karena biasanya kita bantu juga kalau masukkan. Pokoknya silakan Pak Pimpinan Wilayah. Targetnya 2 tahun, ini kalau lihat jumlah anggota ini insya Allah. Apalagi sudah ada yang nyumbang liftnya 2. Gampang-gampang aja nih, tinggal dibagi per lantai aja, baru dibagi per meter. Umay memberitakan dari Sulawesi Selatan. Bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.